Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agung Sulistyo. Saya pengajar TKJ di SMK Negeri 2 Temanggung. Pada pertemuan kali ini saya akan memulai materi tentang teknologi layanan jaringan, materi pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 12 TKJ, di mana yang akan kita pelajari tentang materi teknologi pelajaran teknologi layanan jaringan ini adalah tentang teknologi soft switch, ya, di mana era sekarang ini adalah menggabungkan beberapa teknologi menjadi satu infrastruktur, ya. Ini sudah dipakai untuk teknologi-teknologi terbaru, ya. Baik perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan ini, sehingga untuk keperluan bisnis dan keperluan edukasi sudah berkembang. Materi pertama untuk KD 1 ini adalah tentang pengenalan VoIP, ya, yaitu Voice over Internet Protocol. Apa itu VoIP, ya? Kita akan belajar nanti di pertemuan ini, yaitu khusus tentang VoIP itu sendiri, ya. Sebelum kita bicara tentang VoIP, maka saya akan menjelaskan tentang VoIP itu sendiri itu apa, ya. Jadi kita akan melakukan flashback, ya, tentang VoIP itu. Jadi untuk latar belakang VoIP ini ada, yaitu semenjak keberhasilan tentang transfer data, ya. Data yang ada pada teknologi sekarang itu semakin cepat, ya. Kalau dulu, ya, ketika Anda lahir, ya, mungkin tahun 2000-an, 2000, 2001, 2002, 2003, itu akses internet itu masih sangat kecil sekali, ya. Untuk bisa mengakses sebesar 64 Kbps saja Anda harus mengeluarkan dana sebesar 3 juta sebulan, ya. Itu sangat-sangat mahal waktu itu, ya, internet, ya. Sehingga tapi sekarang untuk mengalokasikan 300 Mbps saja Anda bisa membeli dengan harga yang sama sebesar 3 juta rupiah, ya. Kalau dulu tahun 2000-an 64 Kbps, ya, 64.000 bit per sekon kecepatannya, itu harganya 3,5 juta, ya. Kalau sekarang 300 Mbps itu Anda bisa dapat hanya dengan 3 juta juga, ya. Ini perbandingannya sangat besar sekali. Pengaruhnya apa? Kalau dulu 64 Kbps itu hanya bisa digunakan untuk internet, ya. Tidak bisa digunakan untuk yang lain, misalnya TV kabel, kemudian jaringan VoIP, ya, telepon, ya, baik video call, voice call itu belum ada. Dulu masih terkenal menggunakan chatting, ya, menggunakan chatting untuk berkomunikasi dengan sesama, itu menggunakan chatting. Kalau Anda nanti pernah dengar namanya MIRC. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, ya, dari 64 Kbps di tahun 2000-an, kemudian maksimal sekarang 300 Mbps di tahun 2020-an, 2021 sekarang ini, kecepatan tinggi yang kita dapat berlangganan dengan salah satu ISP di Indonesia ini adalah sebesar 300 Mbps, ya. Itu 300 itu maksimal. Nah, dengan kecepatan yang sangat tinggi ini kita bisa memasukkan yang dulu menjadi angan-angan, ya, angan-angan dulu, ya, zaman generasi saya dulu,
itu menjadi angan-angan bisa melewatkan jaringan internet, kemudian jaringan yang lain ke dalam jaringan internet itu sekarang bisa, ya. Makanya perkembangan teknologi ini, misalnya kita sebut IndiHome, ya. IndiHome ini sekarang sudah mempaketkan, ya, dalam akses internetnya itu menjadi 3 paket, ya. Yang pertama adalah internet itu sendiri, ya. Kemudian paket yang kedua adalah paket VoIP atau telepon, ya, telepon seluler, telepon duduk. Kemudian paket yang ketiga adalah TV kabel, ya. 3 paket ini sudah jalan pada satu jalur yang sama, ya, menggunakan koneksi fiber optik. Kalau dulu fiber optik sudah sangat mahal sekali, ya, harganya juga mahal, teknologinya juga mahal. Tapi kalau sekarang teknologi fiber optik itu sudah digunakan, oleh Telkom itu sendiri sudah digunakan sampai ke end user, maksudnya sampai kalau Anda mau nyambung IndiHome itu sudah menggunakan kabel fiber optik. Karena apa? Karena kemungkinan yang dipasarkan oleh Telkom ini adalah teknologi dari soft switch ini, ya, yaitu teknologi di mana menggabungkan beberapa teknologi menjadi satu infrastruktur. Yang saya kasih contoh di sini adalah IndiHome itu menggunakan triple play, ya, dalam satu jaringan itu melewatkan TV kabel, telepon, dan internet, ya. Jadi semenjak ada internet yang cukup besar, maka mendorong para penggiat teknologi itu untuk berinovasi dan menggunakan celah yang begitu besar ini untuk keperluan industri, ya. Salah satunya tadi yaitu untuk keperluan soft switch, ya. Kemudian jaringan VoIP terus berkembang ditandai dengan semakin banyak gateway, ya. Karena nanti kita akan belajar tentang gateway juga. Gateway di sini bukan gateway internet, ya, tapi gateway VoIP yang menghubungkan antara saluran line telepon menuju ke internet. Jadi ini dikonversikan menjadi jaringan internet, ya. Kemudian nanti diterima oleh penerima. Kemudian penerima ini akan merubah lagi menjadi jaringan telepon, ya. Karena VoIP ini pada dasarnya adalah merubah sistem saja, sistem modulasi. Kalau kita biasa menggunakan telepon, ya, telepon yang duduk, nah, zaman dulu itu telepon duduk itu sistemnya masih analog, ya. Kemudian dirubah menjadi paket IP, kemudian oleh penerima nanti dirubah lagi menjadi analog, menjadi suara. Itu sama seperti sekarang kita melakukan video call, ya. Kalau dulu masih belum bisa, ya. Jadi telepon sendiri, internet sendiri, ya, tidak bisa. Kemudian muncul teknologi-teknologi terbaru yang bisa menggabungkan teknologi-teknologi menjadi satu infrastruktur. Sekarang VoIP sebagai interface antar jaringan, ya, telekomunikasi, yaitu berbasis TDM, ya, time division multiplexing dengan protokol SS7 ke jaringan data. Jadi inilah intinya dari VoIP itu, yaitu merubah jaringan telepon biasa dirubah menjadi jaringan berbasis internet protokol, ya. Sehingga ini bisa dimasukkan ke dalam jaringan internet, dilewatkan ke jaringan internet, sehingga bisa mempermudah memperluas cakupan area yang bisa dijangkau, ya. Dan ini nanti kelebihannya adalah kalau semakin banyak gateway dan tersambung antara gateway itu, ini akan muncul akses telepon yang gratis, ya, sehingga Anda tidak perlu melakukan sambungan telepon dengan yang lain. Ini sudah dilakukan oleh WhatsApp, ya. Kalau Anda menggunakan aplikasi WhatsApp itu bisa melakukan video call. Nah, ini teknologinya adalah teknologi soft switch, ya, menggunakan teknologi soft switch. Kemudian di data ini, ya,
Anda lihat di ini. Ini adalah gambar atau diagram sebelum VoIP itu digunakan, ya. Coba Anda bisa melihat di situ ada pemisahan yang cukup signifikan, ya, antara jaringan lease line, yaitu internet, ya, menggunakan satelit, frame relay, ATM, kemudian ISDN, itu untuk jaringan internet, ya. Kemudian untuk jaringan telepon itu menggunakan PSTN, ya. PSTN itu nanti yang berkuasa di Indonesia ini adalah dari Telkom, ya. Ini ada jaringan yang terpisah, tidak menjadi satu jaringan, ya, seperti Anda lihat itu terpisah, ya, sehingga kalau mau telepon ya telepon lewat jaringan telepon, ya. Kemudian kalau mau internet ya pakai internet sendiri jaringannya. Jadi ini terpisah, belum tergabung menjadi satu. Kemudian gambar selanjutnya adalah ini sudah terintegrasi, ya. Ini teknologi yang sekarang digunakan, yaitu jadi jaringan PSTN itu misalnya PBX yang di kantor-kantor itu, jaringan PBX itu disambungkan ke VoIP gateway sehingga bisa tersambung ke jaringan internet, ya. Jadi nanti sebenarnya kalau sudah ada VoIP gateway, kemudian ada server untuk VoIP, itu Anda cukup menggunakan HP, ya. Bisa menggunakan HP, ini langsung terkoneksi, ya. Langsung terkoneksi menggunakan jaringan HP. Nanti menggunakan teknologi SIP, ya. Nanti di KD2 nanti kita pelajari tentang SIP, ya. Di situ perbedaannya ada VoIP gateway yang tersambung ke dalam internet, ya. Jadi PABX kemudian tersambung ke gateway, VoIP gateway itu langsung tersambung ke internet, ya. Jadi bisa didaftarkan ke VoIP server, ya. Ini PABX yang terkenal sekarang sudah berteknologi hybrid, ya, yaitu campuran antara teknologi analog PABX dengan VoIP. Kemudian jaringan IP, ya, kita akan memahami tentang VoIP itu. Jaringan IP lebih bersifat open system dibandingkan dengan jaringan TDM, ya, sehingga jaringan TDM sulit dikembangkan. Kemudian deregulasi telekomunikasi dan pengembangan jaringan akses multi layanan memungkinkan tantangan ini tercapai, ya. Kemudian voice ini kalau menggunakan selain VoIP, ya, misalnya menggunakan TDM, menggunakan layanan yang lain, misalnya ATM, frame relay, dan IP, itu merupakan aspek yang paling bisa diandalkan, yaitu cepat perkembangannya, ya. Jadi VoIP ini nanti dompleng teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Ya, kemudian di sini ini adalah diagram alur tentang VoIP, ya, Voice over Internet Protocol, ya. Di situ ada TCP, ya, ini adalah jaringan internet, ya. Jaringan komputer menggunakan TCP atau UDP, ya. Kemudian di atasnya ini ada H323, ini adalah standar, ya, standar modulasi untuk VoIP, ya. Kemudian SIP ini adalah proses untuk autentikasi pada jaringan, ya. Ini menggunakan SIP, ya. Nanti kita pelajari di KD2. Kemudian ada RTSP, SVP, RTCP, ini adalah dari jaringan komputer itu sendiri, ya. Kemudian dirubah nanti jadi IPv4, IPv6, ya. Kemudian bisa dialokasikan menggunakan jaringan VPN, PPPP itu adalah VPN, ya. Kemudian bisa juga menggunakan Ethernet, ya, kabel Ethernet, misalnya kabel UTP, kabel STP, dan sebagainya. Kemudian juga bisa disalurkan lewat jalur ATM, ya. ATM itu bukan anjungan tunai mandiri, ya, tapi ini adalah sistem lain dari
TCP/IP itu ada ATM, ada frame relay ya. Yang digunakan di satelit itu juga ATM ya. Jadi ini adalah perubahan dari jaringan VoIP, jaringan biasa ke jaringan VoIP. Kemudian ini adalah blok pembangun telepon IP atau VoIP ya. Harus ada ini ya. Ini ada syarat-syaratnya, itu ada Ethernet atau switch Ethernet. Itu harus ada, baik manageable switch maupun unmanageable switch. Kemudian ada PBX ya. IP PBX ini beda ya dengan PABX. Kalau PABX itu masih analog. Kalau Anda lihat di kantor itu pakai kabel, itu masih analog ya. Kalau IP PBX ini PBX hybrid ya. Jadi PBX yang berbasis IP. Kemudian ada IP gateway, tadi ada voice gateway tadi maksudnya. Kemudian ada IP voicemail ya. Kalau ini menu tambahan, misalnya VoIP bisa juga mengirim mail voice ya. Kemudian ada IP call center, ini juga harus ada. Kemudian ada IP conference server, ini terbaru kalau misalnya digunakan untuk live conference ya. Misalnya kayak Zoom itu teknologinya sama, menggunakan soft switch ya. Zoom, Google Meeting ya. WhatsApp itu juga menggunakan soft switch ya. Nah, ini adalah diagram tentang voice internet protocol ya. Jadi dari telepon ya, Anda bisa lihat dari telepon menuju internet ya. Kemudian balik lagi dari internet ke telepon yang dituju ya. Ini adalah teknologi VoIP-nya sudah menggunakan internet ya. Kemudian perkembangannya di bawahnya voice over IP itu bisa HP, bisa komputer ya. Kalau bisa HP, bisa komputer, bisa telepon duduk itu sendiri, kemudian terhubung ke jaringan IP. Ini jaringan IP ini tidak hanya jaringan internet ya, tapi bisa juga jaringan lokal ya, bisa juga lewat internet itu ya. Kemudian terhubung ke sebaliknya sama, bisa PC terhubung ke telepon, HP terhubung ke PC, HP terhubung ke telepon duduk itu. Ini adalah alur dari VoIP ya. Kemudian jaringan paketnya ya, ini sama. Jadi ada 3 tadi sudah saya kemukakan, itu bisa melewatkan video ya, atau TV kabel ya. Kalau sekarang terkenalnya namanya TV kabel, atau orang nyebutnya kabel TV online ya. TV online tapi lewat jalur fiber ya. Kemudian bisa lewat internet, juga bisa lewat VoIP. Jadi video, data, dan suara itu digabungkan jadi satu dalam jaringan IP ya. Sehingga nanti lebih efisien. Kalau dulu masih pakai kabel tembaga sendiri-sendiri. Kalau sekarang sudah dijadikan satu ke dalam satu sistem. Di sini adalah pembagian jenis jaringan VoIP ya. Dari atau ke PSTN ya, telepon analog itu PSTN ya. Sekarang hampir sudah nggak ada ya. Melalui VoIP gateway dengan teknologi soft switch ya. Jadi ini jembatannya adalah VoIP gateway. Kemudian dari ke LAN ya, IP phone atau soft phone ya. Jadi kita akan nanti belajar juga menggunakan IP phone ya. Kita nanti punya IP phone, contoh IP phone, dan kita bisa mempraktekkan dengan servernya ya. Kemudian ada signaling SIP dan signaling H232 tadi ya. Jadi ini modulasinya menggunakan SIP untuk terhubung ke internet, kemudian H232 itu untuk mengubah suara ke dalam sistem ya, data. Nah, ini kita akan belajar tentang unsur pembentuk jaringan VoIP ya.
Jadi di sini ada user agent, ya, adalah sebuah switch, ya, yang dipergunakan oleh komputer agar dapat memanggil dan menerima panggilan. Jadi ini semacam softwarenya. Softwarenya, kalau dalam komputer itu softwarenya. Nanti kita akan, kalau di HP itu nanti Anda bisa cari VoIP, ya, atau SIP account itu, ya. Ini nanti ada banyak sekali, ya. Agar dapat memanggil dan menerima panggilan, ya. Ini bisa softwarenya adalah contohnya SIP X-Lite, ya. Kalau sekarang itu ada banyak sekali, ya. Di HP itu ada banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah proxy, ya. Proxy ini adalah jembatan antara komputer dengan internet, ya. Dioperasikan oleh soft switch, ya. Ini proxy. Kemudian ada protokol atau pintu gerbang. Adalah sebuah aturan yang harus dipenuhi agar akses komunikasi VoIP bisa melewati jaringan internet, ya. Jadi ada protokolnya. Kita akan menggunakan protokol TCP/IP, ya. Bisa protokol TCP/IP, bisa protokol ATM atau frame relay tadi, ya. Kemudian standarnya harus SIP H232 tadi untuk signaling, ya. Kemudian ada codec, ya. Codec ini adalah algoritma yang dapat mengkonversi dan mengkompres format suara ke dalam bentuk kode atau sebaliknya, ya. Jadi semacam modulasinya, ya. Jadi sebelum ke H232 itu dirubah menjadi digital dulu, ya. Jadi suara itu, ya, gelombang suara itu akan dirubah menjadi data digital, itu menggunakan codec. Lanjut, kita akan masuk ke arsitektur, ya. Arsitektur dari VoIP. Di sini ada dua, ya. Yang pertama adalah PSTN ISDN wireless network, itu terhubung ke gateway, ya. Kemudian nanti akan dikonversi H323, kemudian masuk ke router, kemudian dilewatkan lewat internet, bisa lewat VPN, ya, supaya aman. Di sini dilewatkan VPN itu untuk mengamankan jalur percakapan itu, ya. Kemudian diterima lagi router, kemudian internet pun, ya, atau gateway dirubah. Gateway itu untuk merubah dari sinyal IP ke sinyal suara, ya, PSTN. Itu yang kemudian yang kedua itu bisa lewat SIP terminal, ya, SIP nanti kita pelajari di KD2, melewati router, kemudian lewati IP network lokal, kemudian melewati router lagi, kemudian di redirect ke server. Jadi ada server khusus untuk VoIP, ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah tentang internet telepon, ya. Jadi di sini ada diagram internet telepon mengacu kepada transmisi percakapan suara digital melalui internet antara para pengguna PC, ya. Jadi suara kita itu nanti akan dirubah menjadi sinyal digital, ya. Ada dua metode untuk mengakses internet, ya, yaitu menggunakan workstation atau PC workstation via LAN atau PC via modem. Jadi bisa menggunakan jaringan LAN atau bisa menggunakan menggunakan modem internet, ya. Jadi kalau menggunakan jaringan LAN berarti kita bisa langsung terhubung ke area LAN, ya. Misalnya di SMK Negeri 2 Temanggung itu ada beberapa bagian, misalnya di TU, kemudian di ruang guru, ya, kemudian di kepala-kepala jurusan misalnya, kemudian di BK, Perpus dan sebagainya, itu bisa dipasangi VoIP, ya, sehingga dia bisa terhubung secara lokal, ya, menghemat biaya dan biaya internet lah istilahnya. Kemudian bisa juga menggunakan modem. Nah, misalnya
SMK sebuah perusahaan A itu punya cabang di beberapa daerah ya. Untuk bisa menghubungkan jaringan VoIP itu menjadi satu lokal ya, maka dibutuhkan PC atau menggunakan modem ya. Jadi modemnya nanti untuk jembatan terhubung ke cabang-cabang ya, tapi jaringannya lokal gitu. Di situ diagramnya ada dua, yaitu menggunakan LAN dan kemudian menggunakan modem. Kemudian kalau telepon over internet ya adalah teknik pengiriman suara melalui jaringan data yang memungkinkan pengguna sistem telepon untuk memanggil nomor tertentu via internet ya. Jadi kalau VoIP ya, VoIP itu sudah menggunakan sebuah sistem yang lebih terakomodir ya, lebih canggih lah istilahnya ya, yaitu menggunakan kombinasi nomor tertentu ya. Jadi kita kalau punya server VoIP itu bisa membuat bisa membuat nomor-nomor tertentu ya, ekstensi namanya, itu sesuka kita ya. Jadi kita bisa melebarkan misalnya perusahaan itu besar ya, ada beberapa perusahaan di situ, kita bisa membuat ekstensi-ekstensi khusus untuk perusahaan-perusahaan itu ya, sehingga bisa terhubung menggunakan nomor-nomor yang kita tentukan. Kemudian pengaksesan black box dari sentral PBX ya, ini PBX itu analog ya, dilakukan dengan dialing prefix tertentu ya, misalnya 7, misalnya tadi kalau antara VoIP itu menggunakan nomor 1001 misalnya, kemudian untuk terhubung ke PBX, yang PBX itu yang telepon analog biasa itu, PBX disambungkan ke VoIP, nah itu bisa dikasih nomor dengan angka lain, misalnya 71001 ya, itu untuk PBX ya. Kita bisa mengatur semuanya itu menggunakan software soft switch, diikuti oleh nomor extension yang dipanggil ya. Kemudian black box melakukan fungsi signaling, digitalisasi dan kompresi suara ya, kemudian dipaketkan menjadi paket IP ya. Ini adalah proses dari VoIP ya, sehingga semuanya itu bisa, sebenarnya kalau ini dipraktekkan itu HP bisa terhubung ke telepon biasa ya, telepon Telkom misalnya, tapi karena ada regulasi dari Telkom yang itu adalah profit ya, monopoli dan sebagainya, sehingga secara teknis bisa ya, tapi ini melanggar istilahnya hubungan bisnis ya, bisnis yang sudah dijalankan oleh Telkom. Kemudian di sini ada enhanced service ya. Jadi apa saja yang ada di VoIP ya, yang bisa kita berikan ya, bisa diberikan dari layanan VoIP ini adalah Voice VPN ya. Jadi layanan menyediakan Voice VPN bagi pelanggan untuk menyalurkan traffic voice internal pelanggan yang tersebar di beberapa tempat menjadi satu jaringan. Itu yang tadi saya utarakan tentang sebuah perusahaan punya beberapa cabang ya. Nah, cabangnya ini nanti akan terhubung ke dalam satu sistem ya. Cabang nanti akan terhubung ke pusat, itu menggunakan voice VPN. VPN itu apa? VPN itu adalah Virtual Private Network ya. Jadi VPN itu jaringan yang diamankan istilahnya. Virtual, private itu aman ya, network ya. Jadi virtual, jaringan virtual yang diamankan, VPN. Jadi dilewatkan internet nanti ya. Kalau kita hanya terhubung biasa, maka nanti ada intruder atau penyusup itu bisa membaca data kita ya. Nanti kita akan masuk di KD berapa tadi ya, tentang firewall ya. Nanti kita bahas tentang firewall. Jadi VPN itu adalah mengenkapsulasi ya. Jadi
mengencrypt istilahnya ya, mengencrypt data yang kita kirimkan itu menjadi data yang acak ya, sehingga tidak bisa dijebol oleh para intruder ya. Kemudian ada Centrix atau virtual PBX ya. Jadi PBX itu kan analog seharusnya. Nah, itu ada namanya virtual PBX ya. Ini software adalah fitur yang memungkinkan beberapa pelanggan membuat grup pelanggan ya. Sebagaimana dalam sistem PBX tanpa dibatasi oleh suatu lokasi ya. Di mana sistem SOSWITCH ini harus menyediakan berbagai macam fasilitas layanan seperti extension dial, kemudian pembebanan antar anggota, call transfer by extension, direct forward dialing atau DID ya. Kemudian ada DOD dan sebagainya ya. Lanjutnya adalah prepaid service ya. Ini dibaca aja. Kemudian ada web based service ya, ini yang dilakukan oleh Telkom. Kemudian ada UMS atau Unified Messaging Service ya. Kemudian ada multimedia conference atau video conference lah istilah. Ini adalah layanan-layanan yang bisa dilakukan oleh VoIP. Nah, sekarang ada yang namanya gateway VoIP tadi ya, sudah diutarakan di awal. Apa tuh gateway VoIP itu ya? Tadi secara garis besar kalau lihat gambar itu adalah menjembatani antara dua jaringan yang berbeda ya, atau dua sistem yang berbeda ya. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan gateway ya, itu kartu VoIP berisi prosesor onboard yang menjalankan kompresi dan signaling ya. Kemudian pengolah sinyal digital mengkonversi sinyal suara dan fax menjadi paket-paket IP tadi ya. Kemudian PBX diprogram sedemikian rupa sehingga panggilan suara dan fax memperebutkan koneksi yang sama antara PBX dan gateway ya. Jadi nanti istilahnya setelah dirubah jadi paket IP, maka dia akan mempunyai pengalamatan IP. Nanti kita kalau belajar kalau Anda sudah belajar TCP/IP ini harusnya sudah paham ya. Jadi nanti ada pengalamatan IP yang akan bisa terkoneksi ke jaringannya, baik jaringan lokal maupun jaringan internet ya. Jadi tiap gateway terhubung ke LAN dan mendapatkan sebuah alamat IP tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian setelah prosedur autentikasi ya, jadi setelah diautentikasi, voice gateway akan mendial nomor telepon yang dituju ya. Jadi dia akan menghubungkan ya ke nomor telepon yang dituju. Kemudian melakukan akumulasi billing untuk panggilan lokal dan panggilan jarak jauh. Ini kalau untuk private ya. Metode yang digunakan oleh ISP untuk penagihan. Nah, ini profit ya. Tidak usah kita bahas lagi. Nah, ini perhitungan menggunakan gateway multi VoIP ini untuk bisnis. Kemudian ada metode koneksi. Jadi metode berbasis directory ya, informasi mengenai karyawan termasuk alamat email dan sebagainya ini tersimpan dalam directory LDAP ya, atau link access procedure and D channel ya. Kemudian ini sebenarnya bisa menggunakan LDAP atau menggunakan database ya. Ini tergantung dari programmernya yang ada. Jadi data-data, misalnya data-data nomor pelanggan, nomor ini dan sebagainya itu bisa disimpan di LDAP atau di database. Tergantung nanti programmernya ya. Metode berbasis alamat IP, user tidak harus mengakses directory sebelum membangun panggilan ya. Jadi karena berbasis IP, kalau menggunakan berbasis IP itu user itu tidak harus menggunakan directory LDAP ya. Metode berbasis gateway ya, terdapat konversi panggilan internet ke PSTN. Jadi kalau menggunakan metode gateway, jadi ini ada 3 mode koneksi ya, yaitu berbasis directory, kemudian berbasis alamat IP, dan berbasis gateway. Kalau gateway ini sudah terhubung ke orang lain ya, jadi ke perusahaan lain misalnya ya. Ini harus menggunakan gateway. Nah, ini adalah konfigurasi PON to PON ya. Jadi di sini ada PON, ada exchange ya, ada exchange, kemudian ada gateway,
kemudian langsung ke internet, ke IP network, ya, jaringan lokal atau jaringan internet, kembali lagi ke gateway, kemudian exchange. Exchange itu berubah apa? Tadi itu untuk merubah data analog ke digital atau sebaliknya, exchange ya. Kemudian kembali ke phone ya, atau telepon. Kemudian ini adalah konfigurasi PC to phone ya. Jadi PC kemudian terkoneksi ke internet ya, ke server PBX ya, ke server VoIP-nya itu, kemudian terhubung ke gateway yang dituju, kemudian exchange, berubah analog ke digital, baru ke telepon. Kemudian ini adalah IP phone network ya. Kalau IP phone network itu teleponnya itu sudah berbasis IP ya, bukan telepon analog ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan melakukan ngevlog untuk perkenalan alat-alat dari VoIP ya. Kemudian lebih baik mana antara IP dan analog ya. Mengapa suara dipotong pada 4 kHz ya? Sebagian besar daya berada pada di bawah 4 kHz ya, tapi wideband memperbaiki kejelasan suara dan kenyamanan ya, dan kita memiliki organ indera telinga yang sangat menakjubkan. Kemudian maksudnya begini, kalau pakai telepon biasa itu hanya 4 kHz ya, tapi kalau nanti pakai VoIP itu bisa lebih dari 4 kHz sehingga mendapatkan suara yang berkualitas ya. Panggilan PSTN dapat dienkripsi, tetapi proses lebih mudah pada VoIP. Jadi PSTN itu juga bisa dienkripsi ya, panggilan telepon biasa itu. Tapi kalau menggunakan VoIP itu lebih mudah lagi ya. Kemudian telepon sudah menjadi bagian dari komputer. Jadi telepon ini, kalau dulu telepon itu adalah hal yang eksklusif ya. Orang punya telepon itu berarti orang kaya. Kalau sekarang enggak, karena menggunakan teknologi VoIP, telepon itu bisa masuk ke PC, laptop, dan HP ya. Jadi kita sudah sekarang ini terbukti ya, bisa menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Kemudian pengguna menyukai kunci publik untuk tujuan korespondensi, misalnya untuk email, kemudian WhatsApp ya, kemudian chatting ya, sekarang chattingnya lewat WhatsApp, kemudian media sosial dan sebagainya. Kemudian pengalamatannya ya, kalau dari segi pengalamatan nomornya itu adalah user seharusnya tidak dibebani dengan alamat perangkat ya, karena mereka lebih menyenangi nama orang ya. Alamat harus mudah diingat dan mendorong perusahaan mengelola identitas pengguna ya. Jadi gini maksudnya, kalau Anda itu menghafalkan angka itu lebih sulit daripada menghafalkan nama. Misalnya kayak website itu kan, kalau ditulis 192.168.7.7 ya, itu kan sulit ya. Makanya lebih mudah menghafalkan nama. Makanya menggunakan VoIP itu bisa menggunakan DNS, Domain Name System. Itu pelajaran kelas 2. Nah, dengan DNS ini nanti Anda tidak perlu menghafalkan nomor, tapi menghafalkan nama. Misalnya kompas.com misalnya. Ya, kalau menghubungi kompas.com cukup VoIP kompas.com misalnya, seperti itu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya mobilitas ya. Ini mobilitas itu maksudnya sekarang itu sudah bisa pakai mobil, pakai HP, langsung mobilitasnya itu langsung ya. Bukan kalau dulu itu kita harus ke wartel dulu, ke telepon ya, baru bisa terhubung. Kalau sekarang cukup pakai HP, di mana saja asal ada sinyal itu bisa diakses. Ya, kemudian PSTN memiliki sebuah titik sumber kegagalan panggilan ya. Jadi kalau ada kegagalan panggilan itu ada, kemudian ada sistemnya. Kalau pakai internet itu dirancang untuk memperbaiki kegagalan secara otomatis, jadi lebih cepat ya, dan programmernya itu lebih banyak, dapat menangani volume panggilan yang lebih besar ya. Jadi bisa karena berbasis multiplexing,
dan codec itu kita bisa memanggil lebih dari 2 kali, lebih dari 2. Makanya kita bisa melakukan conference gitu ya, kalau menggunakan internet VoIP ya. Kemudian degradasi kualitas suara secara gradual, bukan peningkatan blocking. Jadi degradasinya itu bisa diminimize ya. Kemudian penggabungan VoIP dan PSTN menghasilkan survivabilitas suara yang lebih baik ya. Jadi ya sebenarnya teknologi lama teknologi baru itu kalau digabungkan ya lebih baik lagi ya, karena apa ya istilahnya, kita bisa menjadi beberapa teknologi itu jadi satu gitu ya, sehingga orang yang lebih suka dengan telepon duduk, orang zaman dulu, orang zaman sekarang lebih suka pakai HP, itu bisa saling terhubung lah. Jadi sebenarnya kalau bicara kelebihan dan kekurangan itu ya tidak ada ya. Kita lanjut. Kemudian model sistem VoIP ya. Jadi ada model sistem VoIP itu materi ini yang terakhir ya. Model sistem VoIP itu transmisi suara dan signaling menggunakan jaringan paket ya, atau IP ya, Internet Protocol. Kemudian standar itu ITU untuk model pensinyalan H323, sistem komunikasi multimedia berbasis paket juga ya. Kemudian SIP, Session Internet Initial Protocol ya, atau sistem suara yang dihasilkan oleh kedua standar ini mengikuti model yang sama. Jadi modelnya tadi H323 dan SIP ya. Kita pelajari SIP di KD2. Kemudian model sistem VoIP yang kedua adalah sistem suara paket seperti VoIP mengikuti model berikut ya, jaringan paket ya, pakai internet, kemudian voice agent di tepi ya, mengubah informasi suara dari bentuk telepon tradisional menjadi bentuk yang sesuai dengan transmisi paket, tadi udah dibahas. Kemudian paket dikirimkan ke voice agent lain ke tujuan. Kemudian ini adalah model sistem VoIP ya. Jadi ada voice agent ya. Kemudian dari PABX, PC ya, kemudian telepon biasa, kemudian terhubung ke jaringan LAN ya. Itu saja materi tentang pengantar dasar VoIP ya. Semoga Anda bisa memahami lebih dalam. Kemudian untuk materi selanjutnya saya akan memperkenalkan nanti alat-alat VoIP ya, atau soft switch yang digunakan untuk VoIP, sehingga supaya Anda ada gambaran. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang SIP di materi yang selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.